Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Rabu 9 November 2022 dengan judul Dia Peduli Padaku. Ayat inti terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk renungan kita pagi ini. Poin yang pertama, tidak pernah ditolak seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Mari kita baca akan kutipannya. Biarlah semua orang yang malang dan diperlakukan dengan tidak adil berseru kepada Allah. Jauhkan dirimu dari orang yang berhati baja dan sampaikan permohonanmu kepada Khalikmu. Tidak pernah ditolak seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Tidak satu doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Di tengah nyanyian biduan sorga, Allah mendengar seruan dari manusia yang paling lemah. Kita mencurahkan hati kita dalam kamar kita. Kita melayangkan doa bila mana kita berjalan. Dan perkataan kita mencapai tahta Raja semesta alam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ditekankan di sana, Allah tidak pernah menolak seseorang yang datang dengan sungguh-sungguh, yang datang dengan pertobatan. Karena sejatinya Allah sangat peduli. Ia mau menolong semua orang yang datang kepadanya. Di dalam Allah ada solusi. Dan dia tidak pernah menolak akan seorang pun. Tentu saja mereka yang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kelepasan. Dan itu ditandai dengan pertobatan. Tidak satu doa yang sungguh-sungguh itu menjadi sia-sia. Tuhan mengerti akan setiap pergumulan kita. Poin yang kedua, Allah yang kepadanya kita bertutur mendengar doa kita. Seri Membina Jilid 5 halaman 129 mengatakan, ini mungkin tidak kedengaran kepada telinga manusia, tetapi itu tidak akan hilang dalam kesunyian, ataupun hilang karena kegiatan yang tengah berlangsung. Tidak ada apa-apa yang dapat menenggelamkan keinginan jiwa. Ia timbul di atas hiruk-pikuk jalan raya, di atas kebingungan orang banyak menuju istana surga. Allah yang kepadanya kita bertutur, mendengar doa kita. Kita hendaknya tidak menggelapkan jalan kita sendiri atau jalan orang lain dengan bayang-bayang pencobaan kita. Kita memiliki juru selamat yang harus kita tuju, yang ke telinga pengasihannya kita dapat menuangkan setiap keluhan. Kita mungkin menyerahkan semua masalah dan beban kita kepadanya. Maka pekerjaan kita tidak akan tampak sulit atau pencobaan kita akan menjadi ringan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menerima akan semua permohonan yang didasarkan atas pertobatan, atas kesungguh-sungguhan. Semua doa-doa kita didengar, saudara. Namun demikian jawabannya tentu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Jadi mungkin pada waktu kita mengeluh, curhat, berdoa kepada Tuhan, orang lain tidak tahu. Mungkin kita berada dalam kesunyian, tetapi Allah mengetahui dan Allah mendengar. Dan Allah memperhatikan akan jiwa kita yang sedang galau, yang sedang khawatir. Dan Allah akan memberikan kepada kita pertolongannya. Allah mendengar setiap tutur kata kita di dalam doa kita. Poin yang ketiga, iman yang hidup adalah ketika musuh berusaha menyelimuti jiwa dengan kegelapan, dia tetap beriman kepada Tuhan, baik dalam perkataan dan tindakan. Dengan menjalankan iman yang hidup, engkau dapat berpisah dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan dengan demikian membawa surga ke dalam hidupmu di dunia. Dengan melakukan ini, engkau akan mendapatkan sinar matahari di setiap langkahmu. Ketika musuh berusaha menyelimuti jiwa dengan kegelapan, nyanyikan iman dan ucapkan perkataan iman. Maka engkau akan menemukan bahwa engkau telah bernyanyi
dan berbicara tentang hidupmu yang ada dalam terang. Counsel to Teachers, halaman 233 dan 234. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang hidup adalah iman yang tetap kepada Tuhan sekalipun situasi berada dalam kegelapan. Iman yang hidup adalah iman yang dikatakan dan iman yang dilakukan. Nah, apakah ini menjadi karakter kita? Apakah ini menjadi satu motivasi dalam kehidupan kita? Mari kita menghidupkan iman kita dengan cara tetap beriman sekalipun banyak masalah. Tetap beriman kepada Tuhan sekalipun kita hidup diselimuti dalam kegelapan. Tentu saja setan menginginkan kita jatuh, tetapi Tuhan mau menolong kita. Tetaplah beriman kepada Tuhan. 3 poin utama kita hari ini adalah tidak pernah seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat ditolak. Yang kedua, Allah yang kepadanya kita bertutur mendengar doa kita. Yang ketiga, iman yang hidup adalah ketika musuh berusaha menyelimuti jiwa dengan kegelapan, dia tetap beriman kepada Tuhan, baik dalam perkataan dan tindakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus menjaga iman kita. Biarlah kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena Ia mengetahui apa yang kita khawatirkan. Ia mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang indah pada pagi hari ini. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Berikan kami hikmat untuk memahami dan mengerti akan firman ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati akan hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.